Baiklah Bapak Ibu semua, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya selalu tercurah kepada kita dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk acara selanjutnya, marilah kita buka pengimbasan ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar pengimbasan ini lebih bermanfaat lagi, kami minta kata sambutan dari Kepala SD Negeri 152 Palembang kepada Bapak Hadori SPD SD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat mengikuti dalam rangka pengimbasan aksi nyata modul 1.4 yang mana untuk mewujudkan budaya positif di SD negeri terkhusus SD kita 152 Palembang. Bapak Ibu yang berbahagia, kita bersyukur di SD kita ini diadakan atau telah ada guru yang mengikuti dalam hal ini yaitu guru penggerak. Nah, kita tentunya Bapak Ibu guru harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita bersyukur kepada Ibu Dwi Kartika Sari ini yang mana beliau sudah berani mengambil kemampuan untuk belajar, sehingga kita diharapkan Bapak Ibu guru mampu mengikuti jejak beliau ini. Dan kita pada akhirnya kita berharap dari hasil apa yang mereka kembangkan, terkhusus Ibu Dwi ini, anak-anak kita di SD ini dapat merasakan pengimbasan dari pembelajaran guru penggerak tersebut, dan kita juga dapat saling sharing, menambah ilmu, sehingga kita tidak ketinggalan dari sekolah-sekolah lain. Demikian sambutan ini kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hadori atas kata sambutannya. Baiklah, kita menuju kepada acara selanjutnya, pengimbasan yang akan disajikan di Kartika Sari. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Novita Sari selaku moderator pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya selaku penyaji dari calon guru penggerak angkatan 7 Kota Palembang di SD Negeri 152 Palembang, saya akan melaksanakan pengimbasan aksi nyata pada modul 1.4, yakni mewujudkan budaya positif di sekolah. Di sini dari pembelajaran saya, selama saya mengikuti kegiatan yang ada di modul guru penggerak di LMS, saya akan berbagi ilmu kepada Bapak guru hebat di SD Negeri 152 Palembang. Baiklah, saya akan menjelaskan PPT yang saya buat tentang budaya positif di sekolah.
Sebelumnya kita ketahui pernah mendengar dengan kata budaya positif. Ada yang tahu Bapak Ibu apa itu budaya positif? Budaya positif, budaya yang baik, budaya yang pengimbasannya nilai-nilainya itu sudah menjadi kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid yang kita ajarkan dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab kepada kita sebagai pendidik. Itu yang dinamakan dengan budaya positif. Nah, maka dari itu kita di sekolah melakukan kebiasaan-kebiasaan kepada peserta didik kita sehingga mereka memiliki nilai-nilai yang berkembang ya Bapak Ibu ya, yang penuh hormat, tanggung jawab kepada kita. Di sekolah juga kita perlu menyediakan lingkungan yang positif, yaitu sekolah yang aman, nyaman, agar murid-murid kita mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka. Seperti kita ketahui, arti dari merdeka itu adalah murid yang mampu, yang tidak tergantung pada orang lain. Ya, mereka bisa berdiri sendiri sehingga murid menjadi mandiri sesuai dengan tanggung jawab sebagai murid. Murid yang merdeka, seperti kita ketahui, mereka itu bukan dikatakan merdeka itu mereka bebas melakukan kegiatan apapun. Nah, di sini kita itu menjadi murid yang merdeka, murid yang berpikir kritis, ya, yang segala sesuatu mereka lakukan dengan atas kemauannya sendiri. Bisa juga dikatakan dengan mandiri, ya Bapak Ibu ya. Itu yang dinamakan dengan murid yang merdeka. Nah, di sini terdapat dalam budaya positif ini konsep kunci dari modul budaya positif, yaitu yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Kebutuhan dasar, posisi kontrol guru, dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Nah, dari pelatihan ini diharapkan kita sebagai pendidik atau guru-guru hebat, kita harus memahami tentang keenam konsep ini. Nah, dengan kita mengetahui dari 6 konsep ini, kita dapat menerapkannya kepada peserta didik kita. Nah, seperti perubahan paradigma, mencoba membuka genggaman tangan. Tolong baju Bapak Udi atau Ibu Mia, tolong maju ke depan untuk mencoba untuk membuka atau menggenggam tangan. Ayo Bapak Budi, Ibu Mia, ya. Berdua Bu, berpasangan. Ya, di sini jadi. Misalnya Pak Budi itu ya menggenggam tangan. Bu Nia membuka. Nah, menggenggam tangan. Nah, misalnya Pak Budi tadi mengepal tangan,
coba kita bayangkan dalam kepala tangan itu, misalnya Pak Budi dalam melakukan sesuatu, misalnya Pak Budi menggenggam tangan tadi, di saat Pak Budi itu mendapatkan sesuatu, misalnya mendapatkan berlian misalnya kan, nah mendapatkan uang banyak, Pak Budi mengepal tangan. Apakah misalkan saya memberi Pak Budi menemukan berlian tadi, apakah Pak Budi itu dalam kepala tangan itu harus melepaskan tangannya atau tidak? Tidak, bukan. Pak Budi kan dalam melaksanakan genggaman tangan, kemudian Pak Budi tadi menemukan uang atau menemukan berlian. Apakah Pak Budi masih tetap ingin mengepal atau ingin membuka? Oh, berarti kalau Buniar gimana itu? Buniar masih terbuka. Terbuka. Nah sekarang contohnya, misalnya kalau Buniar itu menggenggam tangan, misalnya Buniar tadi menemukan uang, menemukan berlian, menemukan emas, apakah Buniar tadi masih menggenggam tangan atau membukanya? Tetap membuka. Berarti Bu Niar dan Pak Budi tidak bisa mengontrol dirinya. Karena pada sesuatu kan, kalau kita tetap walaupun kita melihat uang, walaupun kita melihat emas, walaupun kita melihat berlian, apapun yang kita temukan, kita itu harus mengontrol diri kita sendiri. Siapa lain kalau bukan diri kita sendiri? Nah, kita harus tetap pendirian kita. Kita tetap mengepal tangan kita. Nah, itu saja Bu ya. Terima kasih Bapak Budi dan Ibu Mia. Nah, di sini penjelasannya, ilusi guru dapat mengontrol murid. Ilusi berarti khayalan guru ya, dapat mengontrol dan keadaan murid tadi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ilusi juga dapat membuat berguna bagi kita dalam penguatan positif. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Misalnya siswa sedang melakukan masalah, kita diarahkan sehingga mereka itu merasa bersalah pada kita kan, tapi kita menggunakan dengan secara halus. Nah, yang keempat itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Iya, itu salah tulisan saja Pak ya. Iya, next. Disiplin positif dan motivasi. Di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Disiplin ini bersifat self disiplin. Seperti artinya self itu diri kita sendiri, ya, yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Seperti pemikiran Bapak kita Ki Hajar Dewantara. Makna disiplin sekarang telah berubah menjadi yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kedisiplinan dan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Next. Nah, seseorang yang memiliki disiplin itu seseorang yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuannya adalah menciptakan
anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Berarti intrinsik itu motivasi yang ada di dalam diri kita sendiri, ya Bapak Ibu ya, bukan di luar dari dalam diri kita. Nah, dengan adanya nilai-nilai kebajikan inilah dapat terjadinya motivasi. Nah, motivasi manusia yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini di sekolah kita, motivasi kita sebagai pendidik, kita hindarin yang namanya hukuman tadi, ya Bapak Ibu ya. Yang pada zaman dulu kita dulu pernah menerapkan kepada anak didik kita kan. Ketika kita marah pada mereka, kita menginginkan hukuman kepada mereka. Nah, kalau sekarang tolong dihindari ya Bapak Ibu ya, yang membuat ketidaknyamanan murid kita. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dengan adanya kita mendapatkan imbalan dan penghargaan orang lain, kita dapat meningkatkan motivasi kita. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini kita menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya ya Bapak Ibu ya. Menjadi orang yang mereka inginkan, berarti kita ini sebagai pendidik yang selalu diinginkan oleh murid. Berarti kita itu harus mengadakan pendekatan kepada mereka, mengadakan pendekatan sehingga kita dapat menghargai diri kita sendiri, ya, yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita percayai. Nah, mengapa keyakinan itu dibutuhkan? Mengapa Bu Tati? Iya, keyakinan itu dibutuhkan itu Bu Tati dari motivasi intrinsik, motivasi yang ada di dalam diri kita sendiri, ya Bu Tati ya. Iya, yang menjadi penyemangat dari dalam diri kita. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkai peraturan. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Nah, setiap kita melakukan suatu keyakinan, kita tidak perlu dengan mendengarkan peraturan-peraturan. Kita yakin dari motivasi dalam diri kita sendiri. Ya Bapak Ibu ya. Iya, pinter. Nah, next, ini kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia itu yang pertama, kita itu kasih sayang. Yang diperlukan itu yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup. Nah, setelah kita bertahan hidup, kita memiliki rasa kasih sayang, rasa penguasaan, rasa kesenangan, dan rasa kebebasan. Itu yang biasanya yang ada di dalam kebutuhan dasar manusia, baik kita sebagai pendidik maupun kita sebagai murid. Karena kebutuhan dasar manusia itu sangat penting dan berguna bagi kita semua. Lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya.
Iya, semangat. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang ada di pendidik ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu biasanya penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, inilah yang ada di dalam diri kita sebagai guru. Posisi kontrol, kelima posisi kontrol ini. Nah, di sini penghukum. Penghukum itu biasanya menggunakan suatu fisik maupun herbal ya Bapak Ibu ya. Iya, di sini penghukum ini apa itu penyebab negatifnya? Trauma. Trauma, iya trauma. Murid itu merasa dendam sama kita. Tidak bagus sikap ini ya Bapak Ibu ya. Kita di saat menghukum murid, keesokan harinya setelah mereka sudah tamat sekolah, mereka itu bukannya senang sama kita, mereka itu dendam. Oi, aku jingok kemarin pas ngajar Bu Lili katanya. Dulu waktu aku sekolah galak hukum aku, kata muridnya tadi kan gue. Nah, jadi mereka itu merasa dendam sama kita. Walaupun mereka sudah keluar di sekolah, di dalam sekolah ini baik, mereka itu merasa dendam dengan kita. Misalnya mau bertemu dengan kita, menyapa kita saja, murid itu tidak mau. Nah, itulah membuat murid kita marah dan dendam. Biasanya ciri khas penghukum itu dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh kita, terus mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk. Misalnya, contohnya gimana itu Bu Tati? Kalau kita menghukum siswa, menghukum murid, gimana Bu? Iya. Panggil dengan pelan-pelan. Panggil dengan pelan-pelan. Oh, Bu Tati kalau menghukum siswanya, menghukum muridnya itu dengan pelan-pelan. Berarti contoh ibu guru yang baik, Bu Tati. Iya. Biasanya kita menghukum itu dengan kata-kata kasar, misalnya Alif, mengapa kalian ribut? Misalnya, mengapa Alif ribut? Itu kan sudah menunjukkan suatu contoh bahwa kita itu marah sama murid tadi, keras kita sama murid kan. Nah, jadi merasa terbentak murid tadi dengan adanya kita marah ke dia tadi kan. Nah, dengan itu tolong Bapak Ibu, sikap kontrol penghukum itu kita buang jauh-jauh. Jangan kita terapkan lagi di sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran di APA 21 ini ya Bapak Ibu ya. Yang kedua itu membuat orang merasa masalah, merasa bermasalah ya. Nah, di situ posisi kontrol pembuat merasa bersalah ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Hal ini biasanya menggunakan keheningan yang membuat orang-orang lain merasa tidak nyaman. Contoh kata-kata yang keluar. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, kan? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, dari kata-kata kan, jadi seseorang misalnya anaknya dengan ibunya bilang kayak gitu, anaknya merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kan kita pikir bahwa kita tadi memiliki rasa bersalah. Nah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Berapa kali? Nah, kalau yang sistem penghukum tadi, lah berapa kali ibu dihukum kamu? Nah, itu dengan nada kasar tadi kan tidak enak kan?
Nah, kita itu membuat orang merasa bersalah tuh, membuat mereka tuh tidak akan lagi melakukan hal-hal yang membuat kita marah tadi. Nah, dengan cara yang lembut itu, suara yang melas, suara yang halus, bahasa tubuh yang merapat kepada anak, ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini penerapan peran kontrol ini, murid akan bersalah telah mengecewakan Bapak Ibu gurunya. Nah, di sini teman di sini pada peran ini, guru tidak akan menyakiti murid. Guru melakukan pengontrolan melalui pendekatan persuasif. Peran ini bisa berdampak positif dan negatif. Nah, seperti kita ketahui, di sini teman berarti bagaimana Pak Budi itu kalau kita merasa teman? Ya, ada posisi negatif dan negatifnya kan. Kalau posisi negatifnya kita lebih dekat dengan siswa itu, tapi negatifnya itu jadi tidak ada jarak antara guru dan siswa. Iya, pintar Pak Budi. Iya, di sini misalnya peran positif kita sebagai teman, kita itu bisa mendekatkan diri kita kepada peserta didik dengan mengarahkan mereka dengan baik. Nah, kalau dari bentuk negatifnya ini, dampak negatifnya, murid itu mengandalkan kita. Contohnya, aku kenal dengan Ibu Lili. Nah, jadi misalnya kalau mereka meminta bantuan kepada kita di saat kita guru tadi tidak bisa memberikan bantuan, nah mereka itu merasa kecewa sama kita. Katanya aku kecewa sama ibu tidak galak bantu aku. Nah, jadi murid itu mengandalkan kita. Dengan dia mengandalkan kita, yang kontrol teman ini juga tidak baik untuk diterapkan ke anak didik kita, karena mereka merasa sudah kenal dengan gurunya, merasa teman dengan gurunya. Nah, jadi kalau melakukan sesuatu, mereka itu memiliki sikap yang diandalkan, ya Bapak Ibu ya. Nah, itu dalam kontrol teman. Nah, di sini kita sebagai posisi pemantau. Posisi pemantau ini merupakan teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab dalam mengontrol murid. Ciri khas di kontrol pemantau dengan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Nah, kalau yang ini kita datar, kita mantau. Namanya mantau itu berarti kita melihat, ya Pak ya, menjingok di kita bahasa Palembang tuh. Melihat gerak-gerik dari siswa kita. Stimulus kan Bapak Ibu ya. Nah, penerapan posisi kontrol ini, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan yang telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Guru tetap harus memantau murid pada saat murid mengerjakan tugas, pada saat di jam istirahat. Nah, karena murid itu tidak bisa kita tinggalkan sendiri. Nah, yang ini posisi manajer, posisi kontrol manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan atau atas permasalahannya sendiri. Nah, ciri khas posisi kontrol manajer, nada suara yang tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat ke murid. Nah, yang terakhir ini posisi kontrol
mengontrol segitiga restitusi. Apa itu restitusi, Bu Novi? Saya Pak Budi, tindakan yang dilakukan guru untuk Iya. Restitusi di sini merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasa kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Nah, di segitiga restitusi ini, yang pertama kita memiliki tahapan. Yang pertama itu menstabilitaskan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita jelaskan satu persatu apa itu maksud dari menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas, tahap ini murid itu diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati, di mana proses belajar dan penyelesaian masalah dilakukan. Seperti contoh ya, misalnya ada siswa kita berbuat salah, kita itu langsung menanyakan kepada murid kita. Misalnya, berbuat salah itu tidak apa-apa nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kamu berhak merasa begitu. Nah, itu yang menunjukkan dari menstabilkan identitas. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Pada tahap inilah guru harus memahami maksud perbuatan peserta didik. Nah, seperti di sana contoh kata-kata yang dapat diucapkan guru, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, misalnya kita menanyakan kan masalah kepada siswa. Nah, kita menggunakan yang kata-kata yang lembut tadi, Bu. Kita tanyakan tindakan yang salah yang dilakukan murid kita. Nah, seperti yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, setiap masalah itu, setiap suatu kasus kita menanyakan keyakinan kepada siswa kita. Keyakinan. Nah, pada tahap ini murid itu siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai dia percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Contoh kata-kata yang dapat diucapkan guru, apa bayangan kita tentang kelas ideal? Terus kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, itu yang adanya kita biasanya diterapkan di menanyakan keyakinan. Nah, seperti contoh video yang saya melakukan pembiasaan aksi nyata tentang segitiga restitusi. Apa tadi, Bu? Segitiga restitusi yang pertama? Iya. Menstabilkan identitas. Yang kedua, merasa apa tadi? Validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, seperti contoh yang saya lakukan di pembiasaan anak.
Bentar ya Bapak Ibu.
Sudah. Nah, baiklah Bapak Ibu, itu contoh pengimbasan saya melakukan segitiga restitusi ya Pak ya. Nah, di situ di kelas saya itu memiliki kasus bahwa siswa yang bernama Alif ketika saya melakukan menerangkan pembelajaran, anak si Alif ini tidak izin sama saya, sama gurunya. Ketika saya menjelaskan, dia langsung keluar kelas. Nah, padahal di dalam kesepakatan yang kami telah buat selama awal masuk pembelajaran, kami membuat keyakinan kelas. Setelah kita sudah membuat kesepakatan, semuanya sudah sepakat, kemudian kami menjadikan keyakinan kelas. Nah, di situ di dalam keyakinan kelas, sikapnya itu si Alif tidak memberi izin, tidak izin. Nah, di dalam keyakinan kami itu tidak izin, jika keluar kelas izin terlebih dahulu. Nah, di dalam keyakinan itu ini. Nah, di sini menstabilkan identitas ini, kita itu menyadari kepada siswa ya, misalnya semua orang itu melakukan kesalahan. Nah, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Itu merupakan dari menstabilkan identitas. Nah, sedangkan di validasi tindakan salah, nah si Alif itu alasannya karena saya terburu-buru Bu membuang air besar. Nah, itu yang dimaksudkan validasi tindakan salah. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, seperti di situ kita percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Dengan kita ngomong kan, nanti lain kali anak ya, kalau mau izin keluar, bilang dulu ke ibu, ya. Semoga kedepannya nanti Alif bisa menjadi anak yang baik, anak yang soleh, dan anak yang bertanggung jawab. Nah, itu yang membuat harapan kita kepada murid tadi dengan menanyakan keyakinan kita. Baiklah. Mungkin itu saja pengimbasan dari saya, aksi nyata dalam mewujudkan budaya positif di SD Negeri 152 Palembang. Semoga Bapak guru hebat di SD ini bisa melaksanakan juga dengan baik, bisa menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Baiklah, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu telah membantu saya untuk menyelesaikan tugas modul di LMS saya, di LMS 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Wikantika Sari sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Terima kasih atas ilmunya kepada semua guru-guru hebat. Semoga guru-guru hebat dapat membangun budaya positif di SD Negeri 152 Palembang, menjadikan peserta didik lebih nyaman dan lebih berkreasi lagi dalam membangun cita-cita menjadi penerus generasi penerus bangsa. Terima kasih semuanya. Kita akhiri pengimbasan ini dengan melafazkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin.